Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semua mukmin tentunya ingin dalam akhir hayatnya husnul khotimah. Iya, Yang saya tanyakan itu, secara hakikat husnul khotimah adalah Allah Ta'ala sendiri yang tahu. Secara syariat, apa ada tanda-tanda khusus orang yang mati husnul khotimah dalam fikih kah, dalam ijma ulama kah, atau dalam bentuk musyawarah para ulama atau pengalaman ulama? Itu saya tanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Jadi kita kembali ke makna husnul khotimah. Ya. Husnul itu bagus, khotimah itu akhiran. Jadi yang dimaksud husnul khotimah berarti akhiran yang bagus. Ya. Akhiran yang bagus itu apa? Ya. Tentunya ini menurut syariat agama, Pak. Tentunya dia harus mati dalam keadaan muslim. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Nah, kemudian ketika dia meninggal, dia dalam melakukan hal yang baik. Nah, namanya juga husnul khotimah, maka berarti ketika dia meninggal itu, meninggalnya itu ketika dia memang dalam melakukan kebaikan. Jadi kalau ditanya ciri-ciri husnul khotimah, ya sebetulnya ciri yang dohir saja kelihatan, Pak. Berarti dia meninggal dalam keadaan muslim, kemudian dia meninggal itu dalam keadaan yang bagus. Maksudnya dia nun sewu, mungkin dia tidak meninggal dalam keadaan bermaksiat. Kan sering, Pak, ya, jenengan mungkin mendengar berita ada kakek 65 tahun meninggal di kamar lokalisasi, misalnya seperti itu, karena jantungnya kumat. Ini kan kita mau mengatakan husnul khotimah, kan kita juga mikir-mikir. Ya, kita doakan semoga husnul khotimah, kan doa, Pak, ya itu ya. Ya, kita doakan semoga husnul khotimah, tapi kan nggih wallahu a'lam, ngoten nggih. Tapi kalau semisal ya, ada orang yang sholat, kemudian di waktu sujud dia tidak berdiri-berdiri karena ternyata dia sudah meninggal dunia, berarti dia meninggal dalam keadaan sholat. Ini luar biasa. Kita secara dohir saja mengatakan dia husnul khotimah, karena itu semua rahasia Allah, Pak. Kita kan juga tidak tahu, ini kan juga tidak mungkin, Pak, ya. Apa yo enak wong pura-pura sholat terus mati, kan yo ora enak, Pak, ya. Maksudnya kita kan wallahu a'lam. Maksudnya apa? Kita kan boleh secara dohir saja. Ada orang, kan kita sering mendengar ada kiai sedang berceramah tiba-tiba sakit langsung meninggal dunia, ya. Kita bisa mengatakan, oh insya Allah husnul khotimah. Dia meninggal dalam keadaan ceramah, dalam keadaan mengajak dakwah kebaikan. Kalau ada misalnya, ya, ada seorang begal misalnya, kemudian melancarkan aksinya, tapi kepergok orang sekampung, ya diamuk uang, Pak, terus dilalah yang meninggal. Akhirnya kan kita kan juga ya wallahu alam, kalau seperti itu apa kita bisa mengatakan husnul khotimah? Ya kita mendoakan semoga husnul khotimah. Apakah dia husnul khotimah atau bukan, itu hak prerogatif Allah, Pak. Karena ketika nafas terakhir diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, ini hanya Allah yang tahu. Hanya Allah yang tahu. Apakah dia masih dalam keadaan Islam atau tidak, hanya Allah yang tahu. Makanya kita hanya bisa berdoa, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khotimah. Kita tidak pernah tahu. Enak wong jos dugdeng, tapi ya wallahu alam meninggalnya bagaimana kita juga tidak tahu. Makanya itu yang paling akhir itu ya meninggal itu menjadi penilaian. Kalau suul khotimah ya naudzubillah, ya naudzubillah summa naudzubillah. Jadi kita hanya melihat secara dohirnya saja. Oh kalau ini jamaah masjid ini, ya, ini biasanya ya insya Allah ini husnul khotimah, itu saja, Pak. Atau kita cari-carilah ke oh ini walaupun jarang-jarang jamaah tapi sering menolong, ya misalnya. Ya, kita
Dari situlah. Jadi kita tidak tahu secara ciri-ciri, tapi kita melihatnya secara dohir saja. Jadi seperti itu. Iya, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung awal dulu. Pertama mengenai sholat. Ketika salam itu tangan itu tetap dapat atau mungkin dilepas, itu satu. Terus yang kedua terkait dengan soft. Nggih. Antara mayit laki-laki dan mayit perempuan itu apa berbeda? Karena kami pernah mendapatkan kajian bila yang meninggal itu ibu-ibu atau perempuan itu yang paling banyak kalau tidak salah di sebelah kanan. Yeah. Dan kalau laki-laki yang sebelah banyak itu sedikit sebelah kiri. Itu yang betul bagaimana ya, dalam fikih itu bagaimana. Terus ketika diantar ke kubur itu yang betul itu yang bagaimana tuh? Yang menghantarkan itu di depan, terus jenazahnya itu di belakang atau sebaliknya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, memang ada beberapa posisi, Pak. Kalau mayatnya laki-laki, ya, maka kita agak ke atas sholatnya. Kalau perempuan, maka agak ke bawah, maksudnya dari yang itu. Tapi kemudian itu berlaku kalau jamaahnya sedikit. Tapi kalau jamaahnya banyak, maka boleh-boleh saja. Seperti halnya orang yang sholat berjamaah hanya 2 orang, maka kan dia harus di kanannya, Pak ya. Tapi kalau sudah berjamaah banyak, lebih dari 2, ada 10, 20 ya sudah, yang penting di belakangnya imam. Termasuk ketika mayitnya laki-laki atau perempuan, tapi kalau yang mensolati itu banyak, itu tatanannya bagaimana itu sudah sama saja diperbolehkan, dan itu hanya anjuran. Jadi monggo, memang ada anjuran seperti itu ya. Jadi agak ke kanan atau ke kiri, kalau bahasanya kitab itu ke atas atau ke bawah melihat tubuhnya ini. Ke atas berarti mendekati kepala, ke bawah mendekati perut, seperti itu. Kemudian salam ketika sholat jenazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini tangan boleh masih dalam keadaan bersedekap seperti ini. Baru setelah selesai salam dilepas untuk berdoa. Dan masalah soft, Pak, soft ini yang paling bagus sebetulnya 3 lapis. Jadi kalau ada jamaah, kalau dibariskan cuma 2, sama 2, 3. Misalnya ini 3 siji nyeluwiri dawa, jangan, lebih baik lebih banyak softnya. Karena ini ada makalah dari para ulama ini, semakin banyak softnya ini malaikat sing barengi tambah akeh, ngoten lho, Pak. Jadi seperti itu. Maksudnya, jadi kalau orang meninggal itu softnya lebih banyak, lebih baik. Jadi jangan semuanya milih di soft pertama, justru ditambah. Iki iso dadi petang soft, ya sudah jadi 4 soft. Tapi ya aja wong papat terus jejer kaya antri ngoten nggih ya. Nggih, jadi seperti itu. Jadi diperbanyak mawon softnya. Oh, ini diperbanyak, itu lebih bagus. Terus apalagi tadi yang yang menghantar jenazah. Yang menghantar jenazah ini beda dengan menghantar manten, Pak. Kalau menghantar manten ning ngarep, sing ngiring ning mburi. Tapi lek ngiring mayit, sing ngiring ning ngarep, mayite ning mburi. Ya niku lho, niki sing salah kaprah wong-wong niku mayite ngujus ning ngarep terus sing anu ning mburi. Kudune sing dhisik niku anu, Pak. Pengiring jenazah harus dahulu, ayo. Jadi kalau memberangkat jenazah para Mbah Mudin itu monggo yang ngiring duluan. Ini harus dibiasakan karena kadang salah kaprah. Monggo sing ngiring berjalan dulu, jenazahnya mengikuti. Jadi seperti itu. Ini perlu dibiasakan dengan cara niku. Ketika jenazah memberangkat jenazah sampean beri aba-aba. Ayo duluan. Nah, walaupun akhirnya ya kesalib mangkan. Nggih, monggo, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Gus, berkaitan dengan kematian. Bila seorang meninggal itu dalam posisi keadaannya itu bungkuk, apakah harus diluruskan? Yang pertama itu. Yang kedua, apabila dia itu mangap atau matanya, apa harus ditutup? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau ada mayat meninggal dalam keadaan bungkuk, apakah harus diluruskan? Atau misalnya dia mangap atau melek. Jadi kita tidak boleh hadkan lihurmatil mayit, merusak kehormatan mayit dengan memaksa, misalnya meluruskan sehingga nur sewu Pak jenenge bungkuk niku berarti memang tulang punggungnya niku sudah rapuh, terus akhirnya persendiannya itu sudah keropos, akhirnya terus membungkuk. Niku lek dikenceng nih Pak, kerepek ngoten niku mungkin. Ini enggak boleh itu. Nah, itu sakit itu, walaupun sudah mati itu sakit. Itu hadkan dihormatil mayit. Jadi saya tahu sendiri Pak, enten yang niku sampai bungkuk ngenten melampai. Biyen ya tegal tapi semakin tua semakin bungkuk. Dan niku mati terus ra oleh terus yo dikenceng nih aja ben penak lek. Kalau memang bisa monggo, tapi kalau sampai ini merusak kehormatan mayit dalam artian coro sampai mematahkan tulang dan sebagainya, haram Pak hukumnya. Jadi hukumnya haram. Tidak boleh itu. Adapun kalau meninggal dalam keadaan mangap kemudian melotot, itu memang disunahkan untuk ditutupkan Pak. Ditutup. Bahkan kalau uang ini nanti ditali agar nutup. Dengan cara apa? Biasanya itu kalau di literatur ini ada Pak, dengan air hangat, dengan air teh itu biasanya apa itu namanya lentur. Jadi seperti itu. Lemes bisa lentur, dan kalau masih mengatup kemudian ditaleni, dan mata itu bisa ditutup dengan kapuk dan sebagainya. Tapi kalau yang itu tadi Pak sampai bungkuk tidak bisa diluruskan, ya nggih sampun Pak kersane. Tapi kalau masih bisa ya tidak apa-apa. Mungkin boleh kalau memang dengan air hangat, sekira memang itu normal alami, mboten sampai corone dipeksa Pak nggih. Jadi yang tidak boleh itu memaksa. Akhirnya terus malih iki malih tugel boyo mayite gara-gara ya malah dolim Pak, ini nanti jenenge dosa Pak itu ngoten lho. Katanya mayit itu disentuh saja sakitnya luar biasa ngoten lho. Di dalam kitab itu kan seperti itu. Nggih, monggo. Oh ngoten nggih. Nggih, jadi apa urgensi mayitnya diwudoni ngoten nggih. Ya, jadi memang kita itu memandikan mayit itu nggih, untuk mensucikan mayit terakhir kali. Sebetulnya itu wudunya bukan wudu secara hakikian nggih, karena mayit sudah tidak kena taklif apapun, ngoten nggih. Mayit sudah tidak kena taklif apapun. Nah, itu memang untuk mensucikan untuk terakhir kalinya. Dan bahkan kalau memang setelah itu nun sewu nggih, bar dimandikan bersih, diwudoni bersih, kemudian keluar nya atau sebagainya, tidak usah diulang Pak. Ini mayite keluar sendiri, ya, tidak apa, atau didemok bujune, itu tidak perlu diulangi lagi. Itu memang untuk mensucikan secara terakhir kalinya. Jadi tidak ada hubungannya secara seperti syariat orang hidup, tidak. Jadi tujuannya seperti itu. Wonten malih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentang sholat jenazah.
ketika kita mendengar ulama besar yang ada di jauh sana meninggal, maka saya tidak bisa hadir bertakziah. Bagaimana dengan melaksanakan sholat gaib? Apakah ketika kita mendengar, sekalipun belum dimandikan atau belum disucikan, sudah bisa dilaksanakan? Satu. Yang kedua, tentang takbir yang keempat, sholat jenazah. Ini yang dilakukan para jamaah biasanya. Ketika laki-laki ya doa masjid dan doa awak sendiri disamakan. Maka ini minta diperjelaskan. Yang keempat, terima kasih. Jadi ketika ada seseorang meninggal dunia, misalnya ulama besar atau bagaimana, kita disunahkan untuk sholat gaib, kan diperintahkan biasanya. Itu bagaimana? Ya kita nunggu, Pak. Nunggu sekira memang jenazahnya itu sudah selesai ditajhiz, disucikan, dikafani. Misalnya tadi meninggal jam 10, maka kemudian biasanya instruksi itu keluar jam 11. Itu sudah ada waktu kira-kira sudah ditajhiz. Jadi seperti itu, kita tunggu. Kemudian yang kedua, doa yang keempat itu Allahumma la tahrimna ajroha wa la taftina ba'daha. Kalau perempuan kan seperti itu. Kalau laki-laki Allahumma la tahrimna ajroha wa la taftina ba'daha. Allahumma la tahrimna ajroha wa la taftina ba'dahu ila akhirih. Jadi hunya Allahumma la tahrimna ajroha itu ibadah, sholat ya, tetap ha, wa la taftina ba'dahu atau ba'daha. Jadi seperti itu. Kalau dicampur maksudnya pripun nyampur ini? Maksudnya ketika jenazahnya maka yang sholat jamaah ini laki-laki, maka biasanya Allahumma, ini doa majidnya ya, Allahumma maghfirlaha. Setelah itu Allahumma la tahrimna ajrohu, kan dengan begitu kalau untuk doanya sendiri. Artinya apa tetap la tahrimna ajroha. Nggih, la tahrimna ajroha. Nggih. Kalau sekalipun mayatnya putri. Nggih, mayatnya putri la tahrimna ajroha. Jadi seperti itu. Nggih. Karena apa itu Allahumma do Gusti Allah la tahrimna, jangan menghalangi kepada kami ajroha ing ganjarane nyolati, ajroha ganjarane ibadah itu tadi. Baru yang kedua artinya wala taftina, dan jangan menfitnah kami ba'dahu atau ba'daha, itu yang kemudian berubah. Dan tidak bisa membedakan antara ini jenazah putih dan jenazah. Nggih, oleh secara lengkap kan ngenten kedap nggih teng Fathul Qorib, mboten kula bukae. Lah niki oh ngenten kalian. Engkang Allahumma la tahrimna ajroha kalau perempuan, wala taftina ba'daha, perempuan seperti itu. Kalau laki-laki Allahumma la tahrimna ajrohu wala taftina ba'dahu. Jadi seperti itu. Nah, jadi laki-laki dan perempuannya tahrimna ajroha itu mengikuti. Kalau perempuan ha, kalau laki-laki hu. Jadi Allahumma la tahrimna ajrohu wa la taftina ba'dahu. Kalau ha, la tahrimna ajroha wa la taftina ba'daha. Jadi seperti itu. Ketika Allahumma firlah, ya ini kan mayat putri, ya. Nggih, mayat putri. Saya berdoa yang takbir yang empat, Allahumma la tahrimna roha. Kalau putri ha, Pak. Iya. Nggih. Kalau Allahumma firlah, ini doa mayat. Nggih. Terus Allahumma la tahrimna ajrohu kalau saya. Kan katanya doa untuk kita maksudnya. Nggih.
Nggih niku doa untuk kita, la tahrimna ajroha. Atau kalau laki-laki la tahrimna ajrohu. Nah, jadi ini doa untuk kita itu, ya Allah jangan halangi. Nah itu loh Pak, yang kembali ke kita itu nanya itu. Nah, jadi la tahrimna. Nah itu yang kembali ke kita. Nah, Allahumma la tahrimna. Nah itu kita, ajroha atau ajrohu. Nah, jadi yang kembali ke doa ke kita itu nanya itu Pak, bukan ha atau hunya. Yang biasa dilakukan oleh para jamaah. Saya ini minta dijelaskan. Oh, dan Allahumma ghfir lahu, umpama yang mayit ya. Otomatis saya Allahumma la tahrimna ajrohu, ya dong, karena mayitnya laki-laki. Nggih. Saya juga laki-laki. Ketika Allahumma ghfir laha, saya ini mayitnya kan putri pematinya. nggih. Terus saya Allahumma la tahrimna ajrohu gitu. Ajroha. Ajroha juga. Kalau mayatnya perempuan, yang doa laki-laki atau perempuan tetap sama Pak. Yang kembali ke kita itu la tahrimnanya itu Pak. Nunnya. Nah, nggih. Ana nahnu, nunnya ini yang kembali itu tadi. Jadi bukan ha itu mengiktibar yang doa atau hu mengiktibar yang doa, mboten. Ha dan hu mengiktibar jenazahnya. Yang kembali ke kita nanya itu tadi, la tahrimna wala taftina itu tadi. Terus empun anu kula malah terbawa Pak. Maksudnya empun disamakan yang doa siapapun, ngoten nggih, sama ngoten nggih. Yang doa laki-laki atau perempuan, misalnya yang doa yang putri, kalau yang didoakan mayit laki-laki, ya tetap latah rimna ajrohu walataftina ba'dahu, ngoten nggih. Karena diri kita sendiri itu tidak memakai wakek hoib, tapi memakai wakek mutakalim, ana nahnu, bukan ha, bukan huwa, bukan ha atau hu, seperti itu. Ya monggo terakhir ya Pak. Walah ya, boleh Pak. Kalau kain ihramnya dilampirkan untuk jenazahnya itu diperbolehkan, dibuat lapisan.